Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat satu ayat firman di dalam Matius 24, ayatnya yang ke-35. Ayat yang sangat terkenal, saudara. Kita akan baca, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa langit dan bumi, heaven and earth, jadi betul-betul langit dan bumi yang kelihatan ini akan berlalu, akan pass away. Tetapi perkataanku atau firmanku, logosku ini tidak akan berlalu. Nah, ini dapat kita maknai, saudaraku, akan apa yang Tuhan katakan ini demikian. Bahwa firman Tuhan itu sampai pada hari penggenapannya akan ada tenggang waktu, akan ada masa, akan ada satu masa penantian bagi orang yang menantikan akan penggenapan dari setiap firman Tuhan. Sepertinya lama sekali, tetapi kalau itu firman Tuhan, maka itu pasti akan tergenapi. Demikian, saudara. Nah, kita lihat salah satu contohnya ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ketika Tuhan menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita lihat bagaimana Tuhan sempat berdialog dengan murid-muridnya. Nah, ini adalah pertanyaan dari murid-murid Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudaraku, ini menarik untuk direnungkan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus banyak berbicara dalam penampakannya kepada murid-murid selama 40 hari, yang diperkatakan, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Tuhan pada murid-muridnya selama 40 hari itu adalah tentang kerajaan Allah. Saudara bisa melihat di ayat yang ketiga. Ya, kita lihat aja, saudaraku, ayat ketiga di Kisah Para Rasul 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi ini Tuhan sudah bangkit, dan dia membuktikan dengan berkali-kali menyatakan diri kepada murid-muridnya, orang-orang yang percaya pada dia. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu terus berbicara tentang kerajaan Allah, tentang pemerintahan Allah. Nah, setelah itu menjelang Tuhan naik ke surga, murid-murid menyempatkan diri bertanya. Pertanyaan yang ada pada ayat 6 itu tadi, di mana murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Meskipun Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, murid-murid ternyata punya beban tentang kerajaan Israel. Jadi murid-murid ini rupa-rupanya punya nasionalisme juga, saudara. Meskipun mereka sudah diajar tentang perkara-perkara surgawi, mereka sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa Israel, mereka punya beban juga. Ini bangsa kami ini gimana? Sebagai bangsa pilihan Tuhan, kami nggak punya raja, kami nggak punya negara sendiri, kami dijajah. Waktu itu mereka di bawah penjajahan Romawi, saudara. Dan itu dinyatakan kepada Tuhan. Kapan Tuhan Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Apakah pada masa ini Engkau akan memulihkannya? Karena pengertian orang-orang Yahudi, saudaraku, yang namanya Mesias, itu adalah penyelamat bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan pengertian penyelamat di sini, pengertiannya adalah menyelamatkan mereka dari penjajahan.
Mereka tertindas, mereka terjajah, seperti dalam kisah hakim-hakim, setiap kali tertindas selalu muncul hakim yang kemudian membebaskan dari penindasan, mereka bisa merdeka, begitu. Kira-kira demikian, saudara. Munculnya Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, kira-kira pengertiannya seperti itu. Pengertian jasmania. Nah, Tuhan mengalihkan itu pada pengertian yang sifatnya kekal, kerajaan Allah. Tapi rupa-rupanya hati dari murid-murid yang rindu akan kerajaan Israel dibangun itu tetap ada dan ditanyakan. Nah, jawaban Tuhan Yesus kita lihat, saudaraku. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan juga tidak menyangkal bahwa Israel akan dipulihkan. Akan ada saatnya. Tetapi itu menurut waktunya Bapa. Menurut kuasanya. Bapa punya waktu, Allah punya waktu dan punya kuasa. Kapan Israel akan dipulihkan? Siapa yang bisa membayangkan, saudaraku, bahwa Israel setelah kekristenan muncul, gereja muncul, karena setelah itu Tuhan berbicara, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan seterusnya kamu menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu Tuhan sampaikan. Jadi kamu tidak usah ngurusi soal kerajaan Israel. Ini loh, kamu harus jadi saksiku. Nanti Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan penuh dengan kuasa. Kamu akan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau mengalihkan akan sedikit sisa kerinduan mereka akan bangkitnya kerajaan Israel. Tuhan bilang, itu menurut waktunya Bapa. Jadi kamu tidak usah mengetahui, kamu nggak perlu tahu. Dan ternyata memang benar, saudara. Bangkitnya kerajaan Israel itu tidak 100-200 tahun kemudian, tetapi 1900 tahun kemudian. Tetapi karena ini firman Tuhan, maka tergenapi, saudaraku. Di dalam Matius 24 tadi, kalau kita baca sebelumnya, Tuhan berkata bahwa pohon ara itu akan bertunas. Pohon ara itu akan bertunas pada waktunya. Kapan? Nah, di sini Tuhan bilang itu ketetapan Bapa. Nah, saya kira bangsa Israel yang percaya Yesus, yang mendengar akan perkataan Tuhan ini mengaminkan, memang betul. Murid-murid Tuhan sudah lewat semua, generasi murid pertama, generasi bapak-bapak rasuli juga sudah lewat. Semua saudara bapak-bapak gereja lewat generasi ke generasi, generasi ke generasi, sampai kemudian tahun 1948. Bangsa Yahudi yang tercerai-berai ke berbagai bangsa, ke berbagai tempat. Mereka tercerai-berai. Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu terjadi, saudaraku. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya Tuhan menggenapi. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu, saudara. Betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan ini. Nah, kita menafsirkannya harus begini. Soal waktu, kegenapan dari apa yang Dia janjikan, itu urusan Tuhan. Tetapi kita harus punya iman bahwa apapun yang Dia sabdakan, apa yang Dia firmankan, pasti akan tergenapi. Ya, contohnya ya, salah satu contoh yang tidak bisa dibantah adalah Israel. 14 Mei 1948, David Ben-Gurion berbicara di hadapan 350 orang. Hari ini negara Israel merdeka. Dan benar-benar merdeka, saudaraku. Tanggal 15-nya mereka diserbu. Yang nyerbu bukan cuma satu negara, saudaraku. Mesir, Syria,
Yordania, Irak, semuanya menyerang Israel. Tapi Israel bertahan karena firman Tuhan. Bahkan tahun 67 mereka berhasil merebut akan wilayah-wilayah yang lebih luas lagi. Nah, ini semua adalah bukti bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu dalam artian harus tergenapi. Ada satu firman lagi, saudara, yang tertulis di dalam Yesaya 21 ayatnya yang ke-16. Nanti kita akan coba bahas ini dengan pemahaman langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, nah ini sudah mulai memakai ukuran waktu, setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Saudara, ini janji. Kalau kita membaca ini, saudara, tafsirannya bagaimana? Di situ ada ukuran dalam setahun lagi. Apakah kalau sekarang ini tahun 2021, berarti tahun 2022 itu akan tergenapi? Nah, jawabannya sama seperti tadi. Seperti pertanyaan murid-murid pada Tuhan Yesus. Waktu dan saatnya kamu tidak tahu. Nah, tapi ini ada ukuran setahun. Iya, sampai titik di mana kita mulai dapat menghitung tahun depan itu akan terjadi. Ya, nanti akan datang waktunya. Kapan? Kita nggak ngerti. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita berurusan dengan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ini adalah perkara kekal. Di mana waktu itu bagi Tuhan itu beda sekali ya, ukuran waktu Tuhan dengan kita. Sebab dikatakan satu harinya Tuhan itu 1000 tahun kita, saudara. Jadi ukuran Tuhan, waktunya Tuhan itu jelas beda dengan kita. Nah, kita ini hidup di dunia yang dalam kesementaraan. Firman katakan bahwa umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ada orang yang lebih umurnya sampai 100 tahun juga ada, tapi rata-rata sekitar usia manusia itu segitu. Nah, berarti kita ini hanya menempati akan satu kurun waktu yang sangat sempit sekali, sangat kecil sekali dibandingkan dengan harinya Tuhan, dengan waktu Tuhan. Saudara bisa bayangkan murid-murid yang mendengar akan perkataan Tuhan tadi, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 tadi. Mereka bertanya, Tuhan menjawab di ayat 7. Ya, hari dan saatnya kamu tidak perlu tahu. Itu akan ditetapkan oleh Bapa dalam kuasanya. Nah, jadi kita pun juga harus tunduk pada waktunya Tuhan, saudara. Kalau ini dikatakan setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Saudara, kemuliaan Kedar akan habis, pasti. Karena ini firman. Ini firman yang harus tergenapi. Tapi ukuran waktunya kapan? Ya nanti. Nanti tiba-tiba kita sudah tiba saatnya dan penggenapan demi penggenapan dalam setahun kemuliaan Kedar akan habis. Demikian cara menafsirkan akan firman Tuhan yang kekal ini, saudaraku. Jadi kita ini kan ya tahunya begini. Murid-murid Tuhan tidak mengalami, saudaraku, akan kemerdekaan Israel. Nggak ngalami sampai sekarang ini Israel menjadi negara yang sangat maju. Mereka nggak ngalami. Tapi karena itu janji Tuhan, maka itu digenapi. Murid-murid Tuhan, orang-orang kudus zaman lampau sudah pada pulang ke sorga, saudaraku. Firman Tuhan akan digenapi pada waktunya. Demikian, kita sudah menjelang kedatangan Tuhan, tanda-tanda semua sudah dinyatakan. Kita berjalan makin lama makin dekat dengan penggenapan-penggenapan dari apa yang tertulis dalam pelajaran akhir zaman. Mari kita siapkan diri, saudaraku, dengan iman yang teguh bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan, janji Tuhan pasti
akan digenapi. Makanya kalau saya berulang kali menyampaikan bahwa kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebaiot akan tersedia bagi ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan. Kemudian dikatakan, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, itu pasti akan tergenapi. Burung-burung merpati yang akan terbang pulang ke kandangnya, itu juga pasti tergenapi, saudaraku. Termasuk pulau-pulau yang jauh yang menanti-nantikan Tuhan. Itu Indonesia, saudara ya, tafsirnya, Nusantara, akan tergenapi, saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa, dan hari-hari ini saya yakin, penggenapan demi penggenapan, menuju pada Yesaya 21 ayat 16 ini, sedang kita dekati. Waktunya semakin kita dekati, sampai nanti titik di mana kita akan melihat kegenapan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.